Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfiano dari program studi Ilmu Komunikasi, Komunikasi Antar Budaya kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Communication in the Multicultural Business Context, atau komunikasi dalam konteks bisnis yang area multikultural atau antar budaya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, initial contact, atau bagaimana cara kita mengkontak suatu perusahaan asing untuk yang pertama kalinya. Jika ada di negara Jepang, kita akan melamar diri kita untuk bekerja di perusahaan Jepang itu, kita tidak bisa via email dan sebagainya. Kita harus datang langsung, karena orang Jepang cenderung tidak akan percaya jika kita melakukan melamar pekerjaan lewat email. Selanjutnya ada di greeting and behavior, atau cara kita bersalaman. Setiap negara tuh berbeda-beda. Seperti di Arab Saudi berbeda, di Jepang sendiri berbeda, di Indonesia sendiri pun berbeda. Kalau di Jepang dia cenderung akan membungkukkan badan. Jika di Arab Saudi sendiri, laki-laki sama laki-laki dia cenderung akan berpelukan. Begitu pula dengan perempuan sama perempuan. Kalau di Indonesia kan kita akrab dengan bersalaman dan sebagainya, atau tosan dan lain-lain. Jika di Arab Saudi sendiri itu akan berpelukan. Karena di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Culture-nya atau kebudayaan atau tradisinya itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya ada personal appearance, atau penampilan yang berbeda-beda. Di setiap negara pasti berbeda-beda cara berpenampilan seseorang. Seperti misalkan kita akan melamar pekerjaan di perusahaan yang berbasic pendidikan atau berbasic pada industri kreatif, media dan lain-lain. Kalau di media sendiri cenderung akan lebih santai, kan dia kreatif, cenderung akan lebih santai. Jika kita melamar di perusahaan yang notabene pendidikan, kita cenderung akan berpenampilan lebih rapih dan lain sebagainya. Bagaimana culture atau kebudayaan di perusahaan tersebut, itu ya personal appearance. Selanjutnya ada give and giving. Jika di Indonesia sendiri kita akrab dengan jika kita mendatangi rumah atau rumah kerabat atau rumah saudara, kita cenderung akan membawakan oleh-oleh atau bingkisan. Tapi di beberapa negara sendiri itu ada yang menganggap itu hal yang tabu atau hal yang tidak mereka sukai, karena mereka berpikiran kalau itu hasil korupsi atau lain sebagainya. Jika Indonesia sendiri kan itu dikenal dengan oleh-oleh, itu mencerminkan kebaikan seseorang karena sudah mengunjungi kan, jadi kayak dibawain oleh-oleh dan lain sebagainya. Terus kemudian ada konvensional tabu, atau hal-hal yang tabu atau asing untuk dibicarakan. Di berbagai negara sendiri tuh biasanya akan cenderung misalkan dia membatasi percakapan. Ada hal-hal yang tidak pantas atau tidak perlu diucapkan. Misalkan dia menjalankan ada suatu kesepakatan yang akan terjadi. Biasanya dalam 1 jam itu mungkin 35 menit, 40 menit, 45 menit ia akan bercanda dulu atau membicarakan di luar dari kesepakatan itu. Setelah sisa waktu dari 1 jam itu baru mereka akan membicarakan tentang apa yang sebenarnya mereka mau bicarakan. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau yang pertanyaan kedua, sepertinya pada saat saya kecil saya memiliki kendala di bahasa antara orang asing dan saya pribadi. Itu terjadi di saudara saya sendiri yang tinggal di Australia. Pada saat mereka ke Jakarta, saya ada
miscommunication karena saya belum begitu lancar saat itu, saya belum begitu lancar untuk berbahasa Inggris. Saya melakukan pergerakan tangan atau gestur tubuh saya menandakan apa yang saya akan katakan ke mereka, seperti makan atau jalan-jalan atau lain sebagainya. Itu adalah jawaban kuis dari saya untuk pertemuan terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.